Mohon maaf, tahajud itu sholat sunnah yang namanya langsung disebutkan dalam Al-Quran. Biasanya sholat sunnah itu hanya disebutkan dalam hadis, tapi khusus untuk tahajud itu disebutkan dalam Al-Quran, yakni surat Al-Isra ayat 79. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan dari sebagian malam, lihat perintahnya, fatahajjad bihi, bangunlah kamu untuk mendirikan sholat tahajud. Sebagai apa? Nafilatan laka, sebagai tambahan senjata dalam hidup kamu sekalian. Apa yang Allah berikan? Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau sholat tahajudnya benar, sholat tahajudnya baik, sholat tahajudnya ditunaikan, maka lihat pahalanya. Maqaman mahmuda, Allah akan angkat derajat kehidupannya. Sedang terpuruk, Allah akan angkat lebih baik. Sedang punya masalah, Allah selesaikan masalahnya. Sedang punya persoalan, Allah berikan jalan keluarnya. Bahkan mohon maaf, yang sedang jomblo pun Allah hadirkan pasangannya. Aminnya kurang kencang ini. Jadi simpel saja. Kenapa Ahilman bisa bilang seperti itu? Berapa kali Ahilman barangkali pernah cerita di berbagai tempat ya. Saya lahir orang kampung, anak yatim piatu, orang susah, orang sulit. Masya Allah, awal-awal menikah dulu, Masya Allah, saya sangat kondisinya barangkali rapuh dan terjatuh gitu. Tapi setelah merubah orientasinya, memperbaiki sholat malamnya, ternyata Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitan kita. Dan benar, makin besar pengorbanannya, makin besar pahalanya. Makin besar usahanya, makin besar ganjarannya. Nah maka mohon maaf, kalau teman-teman sekalian, hari ini teman-teman panitia ya, barangkali menyangka akan seperti ini, tapi kondisinya seperti ini, maka bersabarlah kepada Allah. Karena barangkali dari setiap kesulitan yang kita dapatkan, Allah sedang siapkan pahala yang jauh lebih besar daripada apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Maka mudah-mudahan panitia tidak putus asa dengan keadaan ini. Katanya ini pertama kali ya? Perdana ya? Masya Allah, tabarakallah ya. Nanti coba kita ramekan dengan kajian teman hijrah di sini. Ini kelihatannya masjidnya bagus sekali dan ini kita perlu ramekan di sini. Mohon doa dan mohon izin, dan jika boleh DKM dan seluruh pengurus, saya barangkali akan bawa beberapa anak-anak muda ke sini. Coba nanti kita bikin kajian di sini, ya, sebagai ganti untuk acara malam ini. Biar malam ini kita mungkin sedikit yang datang, tapi nanti insya Allah coba kita create acaranya seperti apa, agar kemudian kita dapat inspirasi dan semangat dalam kehidupan ini, ya. Jadi panitia jangan cemberut, harus senyum. Jangan apa? Jangan cemberut, harus apa? Harus senyum, ya. Apapun yang terjadi pasti yang terbaik. Bisa jadi yang kita anggap baik di mata Allah buruk, tapi yakin saja bisa jadi apa yang di mata kita tidak baik, tapi itulah yang terbaik di hadapan Allah. Apa babnya Ahilman? Apa babnya Ustaz Hilman? Pertama, mungkin babnya ya, panitia sedang diajarkan makna kesabaran oleh Allah. Panitia sedang diajarkan makna keikhlasan oleh Allah. Panitia sedang diajarkan makna ketulusan oleh Allah. Karena biasanya dicatat baik-baik ya, biasanya bab syukur itu akan datang setelah bab ikhlas. Bab ikhlas itu akan datang setelah bab sabar. Bab sabar itu akan datang setelah diuji oleh Allah. Ini rumus nih. Bab syukur akan datang setelah bab ikhlas. Bab ikhlas akan datang setelah bab sabar. Bab sabar akan datang setelah bab ujian. Jadi mustahil orang jadi kategori sabar kalau nggak diuji. Mustahil orang ikhlas kalau nggak sabar. Mustahil orang mendapatkan kebaikan syukur kalau dia tidak ikhlas duluan. Di mana Ahilman referensinya? Di surat Al-Baqarah ayat 155, 156, 157. Apa kata Allah? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Perhatikan. Dan pasti kata Allah, kami akan menguji kamu sekalian wahai manusia. 1, dengan kekhawatiran atau ketakutan. 2, dengan kelaparan. 3, dengan kekurangan harta. 4, dengan kegoncangan jiwa. 5, dengan harapan yang tidak jadi. Sampaikan, kalau ada yang ditimpa 5 hal itu, wabasyir, sesungguhnya dia sedang disiapkan kabar gembira. Siapa yang mendapatkan kabar gembira? As-sabirin, orang-orang yang sabar. Ahilman, siapa orang yang sabar itu? Orang yang sabar adalah orang yang ketika ditimpa sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dia inginkan, kemudian dia bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini milik Allah, datang dari Allah, dan pasti akan kembali kepada Allah. Maknanya ikhlas. Kalau sudah ikhlas, lihat kalimat selanjutnya. Aku akan berikan kepada mereka sholawatu mir rabbihim, keselamatan dari Tuhan kamu sekalian, wa rahmah, dan kasih sayang, wa ulaika humul muhtadun, dan dialah orang yang akan diberikan petunjuk. Bahasa lainnya, bab syukur. Jadi kalau ada di antara teman-teman sekalian, mungkin ada yang kita kan nanti mau bicara tentang banjir segala macam, misalnya ada donasi, itu yang banjir, kalau dia terima dengan ikhlas, ya, kalau dia terima dengan ikhlas, maka akan cepat gantinya. Makanya teman-teman sekalian, musibah itu ada tiga bentuknya dan 3 tujuannya. Jadi musibah bukan hanya banjir ya. Misal pokoknya musibah itu adalah sesuatu yang menimpa dalam hidup kita sehingga membuat hidup kita sulit, itu musibah namanya. Banjir kalau jadi sulit itu musibah. Teman-teman jomblo sepanjang tahun. Dan kalau itu sulit, misalnya itu sulit banget Ustaz, saya itu gimana ya, lihat teman-teman saya udah pada nikah, seangkatan saya sudah pada nikah, semua sudah pada nikah, tapi saya belum. Kemudian teman-teman ngerasa sulit dengan itu, maka musibah. Atau misalnya teman-teman punya pekerjaan, tapi menjalaninya itu susah gitu, menjalaninya itu berat luar biasa, dan teman-teman fight dengan itu semua, itu musibah. Nah, kalau teman-teman dikasih musibah kayak begitu, kata Allah itu ada 3 segmennya, ada 3 tujuannya. Pertama, musibah bagi orang beriman. Ustadz, kok ada ahli tahajud dikasih musibah? Ustadz, kok ada ahli sholat dikasih musibah? Di Quran dikasih musibah? Ustadz, kok ada orang yang sering kajian dikasih musibah? Ingat, orang beriman yang dikasih musibah, tujuannya adalah Allah ingin mengangkat derajat kehidupannya. Bahasa lainnya adalah dia sedang ujian naik kelas. Mohon maaf kalau teman-teman merasa, Hilman hanya aku teh udah ngaji, udah sholat, tapi kok malah tiba-tiba perusahaan saya mau bangkrut, saya di PHK, saya nggak punya ini, saya nggak punya ini, saya nggak punya ini. Yakin saja, Allah sedang naikin kelas kita. Ujiannya sedang berlangsung. Pertanyaannya, teman-teman mau kabur dari ujian itu atau mau jalanin ujian itu? Betul apa enggak? Coba saya mau tanya, ujian itu biasanya lama atau sebentar? Sebentar. Yang lama kuliahnya, bener enggak? Iya kan? Yang lama apanya? Kuliahnya. Ujian paling 2 minggu, itu pun mentok-mentok paling seminggu, ya kan? Ujian skripsi, ujungnya doang. Lamanya apanya? Bimbingannya. Betul apa enggak? Kadang-kadang dosen ngegoda, betul nggak? Kadang-kadang dosen nggak mau datang, betul? Kadang-kadang dosen nggak mau ditemui kalau nggak bawa bolu. Masalah. Jadi ujian itu cuma sebentar saja, yang lama tuh belajarnya. Jadi artinya kalau teman-teman sekarang sedang menempuh ujian tapi belum lulus, berarti lagi belajar. Betul apa enggak? Ustadz, tapi kan mendingan kalau gitu mendingan saya nggak usah sholat dong. Mendingan saya nggak usah tahajud, mendingan nggak usah baca Quran, mendingan nggak usah hijrah, mendingan nggak usah kajian, toh diuji juga. Hati-hati. Kalau teman-teman nggak mau diuji karena beriman, hello, para nabi rasul diuji apa enggak? Diuji apa enggak? Nabi Adam, nabi pertama, diuji apa enggak? Diuji. Apa ujiannya? Apa ujiannya? Ya Rabb, Nabi Adam itu diuji dengan kondisi istrinya, kemudian diusir dari surga. Coba sebutin nama Ahilman. Ada nggak ujian yang paling berat selain diusir dari surga? Kebayang nggak sama teman-teman sekalian? Udah di surga diusir. Allahu Akbar.
Kita mah belum tentu masuk surga. Ini udah di surga, diusir. Berat nggak kira-kira? Sakit nggak? Di mana sakitnya? Tak gitu.